Halo, Ma. Kenapa, Ma? Ya ampun, Mama. Ma nggak perlu khawatir, udah. Nggak apa-apa, sekarang itu ada aplikasi PLN Mobile. Jadi aman kok, Mama tinggal langsung bayar aja, mudah, praktis, dan aman. Oke, Ma, ya. Pokoknya nanti next Mama pakai aplikasi PLN Mobile ya, tinggal diinstal aja kok. Untung ada PLN Mobile. Jadi aku nggak perlu nih untuk keluar rumah untuk beli token listrik. Tinggal login ke aplikasi PLN Mobile, pilih menu token dan tagihan. Aku tinggal pilih ID pelanggan atau ID meteran. Terus tinggal pilih nominalnya dan metode pembayaran. Sekarang urusan listrik udah lebih mudah dan lebih aman karena ada PLN Mobile. Jadi langsung download aja aplikasinya di Play Store. PLN Mobile, semua makin mudah. Adil Catalino Becuramin Kasaruga Basengat Kacukata. Bapak Ibu sudah tahu belum ada aplikasi baru dari PLN? Aplikasi New PLN Mobile adalah wujud komitmen PLN dalam upaya meningkatkan mutu layanan kepada pelanggan, terutama dalam memasuki era digitalisasi layanan serta mengantisipasi masa pandemi yang masih berlangsung. Gunakan aplikasi ini agar Anda lebih mudah dalam mengakses pelayanan PLN dari rumah saja. Ayo kita download aplikasi New PLN Mobile gratis di Play Store khusus pengguna Android dan di App Store untuk pengguna iOS. Kalian udah tahu belum? Kira-kira kalian itu tahu nggak berapa tagihan listrik kalian per bulannya? Ini jawabannya, PLN Mobile. Dengan PLN Mobile ini banyak banget fitur di dalamnya. Jadi kalian bisa cek penggunaan listrik kalian dan gua kasih tahu caranya ya. Kalian bisa install PLN Mobile di handphone kalian. Kalian bisa pilih menu daftar sekarang. Setelah berhasil, daftarin ID pelanggan atau nomor meteran. Pilih ID pelanggan yang mau kalian cek. Kalian bisa beli token listrik dan pembayaran tagihan. Bahkan kalian bisa mendapatkan notifikasi padam. Kalau mau ubah daya, tinggal pilih opsi fitur ubah daya. Ada fitur pasang baru dan listrikku. Dan yang lebih keren lagi, jika ada gangguan atau keluhan, kalian tinggal chat langsung di fitur pengaduan gangguan dan keluhan. Jadi jangan lupa di-download aplikasi PLN Mobile di Play Store dan nikmati fitur-fitur lainnya. Semua semakin lebih mudah dan transparan menggunakan PLN Mobile. Halo Tribuners, kembali lagi nih bersama saya Rizky Fadriani dalam acara Berbincang Spesial. Nah, hari ini merayakan hari ulang tahun ke-13 Tribun Pontianak menghadirkan acara istimewa yaitu Berbincang Spesial Solusi 13 yang nantinya akan menghadirkan narasumber inspiratif selama 2 pekan ke depan. Dan tentunya narasumber tersebut akan membagikan bagaimana kisah mereka berperan dan berkarya. Dan Berbincang Spesial ini juga didukung oleh PLN Kalimantan Barat. Jadi kalian juga harus tetap saksikan Berbincang Spesial ini sampai selesai. Karena hari ini kita sudah menghadirkan seorang narasumber hebat nih ya hari ini. Dan hari ini kita kehadiran Ketua Pokdarwis Desa Sungai Kupah, Rudi Hartono. Halo nih, ini Pak Rudi, Bang Rudi atau apa nih? Panggilan saya dari Bacok, Pak. Oke, Bacok. Jangan manggil kakak nih. Oh, jadi panggilannya? Rizky. Oh iya, Kak Rizky. Kita juga satu angkatan ya. Iya, benar. Coy, di kuliah ya? Di kuliah. Ini pertama kalinya kita berjumpa setelah sekian lama nih. Betul. Dan ketemu-ketemunya udah jadi Ketua Pokdarwis nih, Cok. Alhamdulillah. Selamat nih ya. Dan bagi Tribuners yang pada kepo nih, hari ini kita akan berbincang mengenai apa sih? Nah, hari ini kita akan membincangkan gitu ya tentang kembangkan tanam mangrove berbasis digital. Nah mungkin juga Rizky sebenarnya kepo sih Cok, gimana sih tanam mangrove ini berbasis digital gitu. Tapi sebelum itu jangan dijawab nih, karena mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nggak sih destinasi wisata alam hutan mangrove di Sungai Kupah ya ini ya? Benar. Ini
seperti apa sih modelannya gitu? Jadi kami di Desa Sungai Kupa memiliki satu destinasi wisata unggulan, yaitu ekowisata mangrove Teluk Berdiri namanya, Oke. Kak Eski. Nah, jadi yang mana ekowisata mangrove Teluk Berdiri Desa Sungai Kupa ini alhamdulillah berdiri dari tahun 2017 sampai dengan di 2021 ini. Nah, memang kalau di Kalimantan Barat banyak sekali ekowisata mangrove, tetapi kami memiliki hal yang unik dan juga ada beberapa yang menjadi pembanding ataupun pembeda, Kak Rizky. Nah, seperti yang pertama, kami di ekowisata kami memiliki inovasi penanaman mangrove digital yang Kak Rizky tadi sampaikan. Dan yang kedua, yang lebih menarik lagi karena di ekowisata mangrove Teluk Berdiri kami di Desa Sungai Kupa itu adalah muara Sungai Kapuas, Kak. Oke, benar Nah, jadi muara Sungai Kapuas yang mana kita ketahui bersama bahwa Sungai Kapuas adalah sungai terpanjang di Indonesia dan kita adalah muaranya atau di ujungnya, pertamanya. Nah, Kita adalah pembukaan. selain mangrove nih, Cok, ada apa lagi sih destinasi wisata di Sungai Kupa ini nih? Kalau untuk di Desa Sungai Kupa, alhamdulillah kita juga di SK-kan Gubernur Kak Rizky menjadi desa wisata. Jadi di Desa Sungai Kupa ada beberapa destinasi wisata untuk desa wisatanya, yaitu seperti cagar budaya. Kita ada masjid tertua di sana yang kurang lebih 1900 Masehi umurnya. Nah, ada yang kedua itu ada atraksi-atraksi masyarakat seperti pembuatan gula merah yang pastinya bersifat tourism. Nah, yang mana kegiatan sehari-hari masyarakat kita jadikan wisata. Nah, dan yang ketiga yaitu pemancingan, yang mana kita sampaikan tadi bahwa Desa Sungai Kupa adalah pesisir Sungai Kapuas dan sangat melimpah sekali hewan seperti udang dan juga ikan. Nah, itu menjadi spot andalan kami juga untuk Desa Sungai Kupa dijadikan destinasi wisata. Dan selanjutnya kita ada juga Kampung Nelayan, Kak, yang mana Kampung Nelayan ini di situ kita bisa melihat transaksi langsung untuk pembelian ikan, untuk bagaimana menangkap ikan tradisional, penangkapan udang secara tradisional, secara rawai dan segala macam. Jadi wisatawan itu bisa menghabiskan waktu 1 sampai 2 hari di sana, Kak. Nah, yang selanjutnya itu kita juga ada trekking mangrove tadi, yang mana trekking mangrove ini berdekatan dengan mercusuar, Kak. Nah, jadi keunggulan kita dari mangrove yang ada di Kalimantan Barat, kita juga ada mercusuar, yang mana mercusuar ini adalah satu-satunya yang ada di Kabupaten Keburaya, Kak. Nah, kalau untuk Kalimantan Barat ini ada memang belasan, cuman pas trekking mangrove-nya hanya kita. Yang ada dikelola lah ya wisatanya, itu wisata. di Desa Sungai Desa Kupa. Sungai Kupa, benar, Kak. Nah, jadi buat Tribuners kalau udah ke Sungai Kupa bisa nggak balik-balik ya? Selama 2 hari. Kita akan balik, Kak, untuk menikmati desa wisata yang ada di sana. Oke, jadi jangan jauh-jauh loh Tribuners, apalagi kalau ke anak Pontianak nih, kayaknya wajib ya untuk pergi ke Desa Sungai Kupa. Iya, wajib sekali, Kak. Oke, karena di sana banyak sekali destinasi wisata ternyata. Benar. Dan itu luar biasa ya. Itu mungkin mercusuar pertama di Kalimantan Barat yang dijadikan tempat wisata. Lebih tepatnya se-Kuburaya sih, Kak. Oh, se-Kuburaya. Kalau untuk dijadikan wisata, ya benar juga sih, karena kan kalau untuk wilayah mercusuar ini kan wilayah yang memang integritas, Kak, yang tidak boleh dimasuki dan tidak boleh dinaiki, Kak. Benar sekali. Jadi kalau yang dimanfaatkan untuk wisata mungkin hanya di Sungai Kupa, Kak. Oke, dan mengapa nih teman-teman yang tergabung dalam Folkloris Desa Sungai Kupa ini tertarik mengelola wisata yang ada di Sungai Kupa nih? Karena kan mungkin tidak semua orang ya, ini baca ya Rizky panggil ya, benar. dan tidak semua orang ini tertarik nih, ngapain sih aku capek-capek gitu, nggak ada imbal baliknya segala macam. Nah, kenapa nih teman-teman akhirnya tertarik? Yang pertama itu, yang susah itu memang SDM-nya, Kak. Yang mana kita mengajak pemuda-pemuda di sana untuk mengelola ekowisata ini. Dan alhamdulillah dengan pendekatan persuasif dan juga secara musyawarah dan diskusi, akhirnya kawan-kawan sana mau semua, Kak, terlibat. Karena apa? Karena yang pertama saya mengatakan bahwa kita tidak hanya bekerja ataupun di sini selalu bergotong royong, tetapi suatu saat kita pasti akan mendapatkan hasilnya. Dan alhamdulillah saat ini kita juga sudah membuktikannya. Dan alhamdulillah untuk kawan-kawan yang di Pokdarwis, satu antaranya untuk pengelolaan wisata ini, semuanya kita sudah sistem gaji, Kak. Sesuai dengan pendapatan berapa daftar kunjungan itu akan kita bagikan. Nah, dan ini juga menjadi lowongan pekerjaan juga, Kak, bagi pemuda-pemuda yang ada di Desa Sungai Kupa khususnya. Jadi bukan kolektifan lagi ya gitu ya? Bukan kolektifan yang lagi. pengen gabung, tapi nggak ada dapat apa-apa bagi mereka. Bagi mereka. Tapi sebenarnya kalau kita tergabung dalam mungkin kelompok seperti ini, kita juga dapat mungkin
bisa mengedukasi diri sendiri nih tentang lingkungan sekitar sebenarnya. Iya, benar sekali Kak, benar. Tapi kalau untuk Baco sendiri nih, apa sih yang udah didapatkan selama tergabung dalam Pokdarwis ini? Alhamdulillah Kak, selama bergabung di Pokdarwis ini itu sangat banyak sekali Kak. Banyak sekali hebatnya yang kami dapatkan baik dari kelompok dan juga masyarakat sekitar. Yang mana yang pertama dari kami, khususnya dari Pokdarwis kami ini juga, alhamdulillah dari pemerintah terkait pun juga memberikan kontribusinya Kak. Baik dari Pemkab Kabupaten bahkan dari provinsi. Nah, di sini membuat saya dan juga teman-teman ini menjadi optimis kembali Kak, menjadi semangat kembali untuk mengelola ekowisata ini. Karena memang niat kami dari awal untuk membangun ekowisata ini bagaimana desa Sungai Kupa ini menjadi terkenal. Oke, benar. Nah, dan yang kedua mengangkat marwah desa. Dan yang ketiga yaitu target kami yang memang awal itu bagaimana infrastruktur yang ada di desa Sungai Kupa itu dapat dibangun. Karena jujur untuk infrastruktur desa Sungai Kupa itu sendiri Kak, dari tahun 2000 sampai dengan 2019 itu sama sekali tidak ada pembangunan Kak. Selama 19 tahun kami di desa Sungai Kupa itu, tepatnya di Dusun Sejahtera dan juga Dusun Sepakat itu tidak ada bantuan untuk pembangunan jalan. Nah, di sini ayo saya ngajak kawan-kawan bagaimana nih ini kita menjadikan potensi tempat kita angkat potensi tempat kita agar apa? Agar kabupaten dan juga provinsi melihat nih, oh ada potensi dan harus didukung. Dan alhamdulillah di 2020 ini 70% jalan desa Sungai Kupa sudah diaspal goreng Kak. Oke, berarti sekarang kalau ke Sungai Kupa tuh udah ngeng gitu Pakai aja. mobil sudah bisa Kak. Kalau di 2019 mungkin bempernya pun pecah Kak. Iya, karena Iya. Rizky pernah ke sana. Iya, pernah. Itu jalannya batu-batu. Ini 2020 Kak Rizky boleh ke sana dan itu udah 80% perubahan. Luar biasa sekali ya. Iya. Oke, nah kalau kita memandang ini desa Sungai Kupa ya, banyak juga mungkin teman-teman di Pontianak mungkin khususnya itu sebenarnya belum tahu di mana sih desa Sungai Kupa ini. Nah mungkin dari Baco sendiri nih yang udah lahir di sana gitu Iya, ya, benar. bisa dikasih tahu nggak sih rinciannya nih di mana sih desa Sungai Kupa? Ya, desa Sungai Kupa ini tepatnya di Kecamatan Sungai Kakap Kak, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, yang lebih enaknya lagi jika ingin berkunjung ke Desa Sungai Kupa, yang pasti alhamdulillah Desa Sungai Kupa pun juga udah masuk ke dalam Google Maps Kak. Oke. Nah, jadi teman-teman yang ingin ke Desa Sungai Kupa juga bisa searching di Google Maps, itu sudah ada. Ataupun langsung mengunjungi IG kita Kak. Nah, IG Mangrove ETB, Mangrove Sungai Kupa. ETB itu adalah Ekowisata Teluk Berdiri. Oke, Desa Sungai Kupa. berarti ini arahnya ke Sungai Kakap. Ke Sungai Kakap. Bener ya, yang Iya. dan paling enak nih jalannya nih lewat rute mana? Kalau dari Pontianak lebih enaknya itu di TPI Kak. Oh, lewat TPI. Iya, Perum TPI. Oke, jadi buat Tribuners yang kepo nih ya, di mana sih Sungai Kupa gitu ya? Kan bisa lewat jalan TPI ya, karena Jalan mungkin TPI. aksesnya lebih mudah. Lebih mudah. Oke, jadi arahnya itu ke arah Sungai Kakap. Sungai Rengas, Kakap. Oke. Bukan Kakap, arah ke Sungai Rengas. Arah ke Sungai Rengas. Karena kalau Kakap beda lagi. Kakap itu jalannya PAL. PAL dan juga PAL 9 Pergado. Nah, jadi beda jalur dia. Maklum ya Bang, Ah, jarang ah. berjalan loh. Jadi Kak Rizky boleh nanti jalan-jalan ke sana 2 hari. Oke, nah kalau buat orang-orang kayak Rizky nih, yang kepo, kalau mau ke sana ngapain ya? Kemana ya aku minta bantuan? Iya. Nah, itu mereka bisa kemana nih? Ya, yang saya sampaikan tadi Kak, bisa langsung ke IG ETB Kak. Iya, ETB Mangrove Sungai Kupa. Dan di sana kalau kita berkunjung ke Sungai Kupa tanpa dipandu oleh guide lokal, mungkin seperti sama halnya dengan desa-desa biasa. Pada Kak. umumnya gitu? Iya, pada umumnya. Tapi kalau misalnya kita ibaratnya menghubungi kontak kita, Pokdarwis di sana, dan juga dipandu oleh kawan-kawan guide lokal di sana, itu akan lebih menarik lagi dan akan dikupas tuntas. Apa sih yang menjadikan uniknya Desa Sungai Kupa ini, dan ada apa saja sih di Desa Sungai Kupa ini? Oke. Kalau kita nggak tahu kan palingan kita jalan hanya lurus sampai udah selesai. Tapi kalau kita ada guide lokalnya akan menjelaskan. Bener. Oh, Jadi ini kita ada- bisa berbaur juga nih sama masyarakat sekitar. Benar sekali Kak. Oke, kayak bisa menyaksikan secara langsung bagaimana membuat gula merah segala Benar macam. sekali. Anyaman bakul kita di sana, dan juga kita bisa menikmati langsung pisang legend namanya Kak. Oke, pisang legend mungkin bisa diceritakan tuh. Pisang legend ini sebenarnya nama legend ini bukan karena legendaris ya Kak ya, tetapi legend ini dibuat dari nira kelapa.
Nah, karena nira kelapa namanya satu legen. Nah, air legen. Jadi proses pembuatannya menggunakan air legen itu. Pada saat matang ataupun masak, ya udah namanya pisang Legend. Legend. Oke, keren sekali nih. Dan itu adalah Kreatif nih. makanan khas sekali saya Kak. Oke, kalau ke Kupang wajib cobain pisang Wajib Legend. sekali pisang Legend, dan itu langsung kita nikmati di tempat pembuatan gula merah itu. Oke. Dan yang menarik nih ya, teman-teman mengembangkan tanam mangrove digital. Ini kita kembali ke tema awal Ke kita tema nih. awal kita. Nah, bisa jelaskan nggak nih sih, Cok? Apa sih sebenarnya tanam mangrove digital ini? Apakah mereka bisa klik aplikasi lalu Iya, tertanam iya, gitu kan? benar. Nih, seperti apa nih? Nah, jadi untuk penanaman mangrove digital ini ada 2 metode, Kak Rizky. Yang pertama itu adalah offline, yang kedua itu online. Nah, yang mana offline yaitu pengunjung atau wisatawan itu mengunjungi ekowisata Teluk Berdiri Desa Sungai Kupa. Setelah itu akan kita siapkan bibit-bibit mangrove. Oke. Nah, setelah kita siapkan bibit mangrove, kita menyediakan ataupun mempersilahkan kepada wisatawan tersebut untuk memilih bibit unggulan mereka. Nah, setelah bibit itu dipilih, lalu pengelola akan membawa wisatawan tersebut ke tempat yang akan ditanam. Jadi untuk tempatnya kita atur Kak, supaya tidak berdempetan dan juga ada jarak dari pohon satu ke satunya. Setelah itu pengelola membuatkan lubang dan si wisatawan tersebut memasukkan pohon yang sudah disiapkannya tadi. Setelah ditanam bersama, setelah pohon itu ditanam, lalu pengelola akan memberikan titik koordinat Kak di pohon tersebut. Nah, gunanya titik koordinat ini yaitu agar bisa dimasukkan ke dalam e-sertifikat online kita, karena kita akan langsung memberikan e-sertifikat Kak kepada pengunjung tersebut atau penanam tersebut. Setelah itu langsung kita masukkan ke dalam aplikasi Kak. Nah, jadi nama aplikasinya itu ada di Play Store, yaitu Map Marker. Nah, setelah penanaman selesai, data tersebut kita input lagi kepada pengelola admin. Nah, setelah itu admin akan mengirimkan sertifikat online-nya dan juga posisi penanamannya. Setelah itu proses terakhir yaitu foto di tempat dia menanam Kak, guna untuk memasukkan e-sertifikat tadi, dan yang kedua untuk proses pertama sekali dia berkunjung. Nah, dan itu kita selalu sebulan sekali Kak akan menginformasikan perkembangan pohonnya. Oke, berarti diupdate sebulan sekali nih. Sebulan Apakah sekali. pohon ini tumbuh atau layu? Atau layu ataupun mati. Oke, Iya. jadi itu termasuk salah satu fitur yang ada dalam aplikasi tersebut. Benar Kak, benar. Jadi kita bisa lihat dari rumah nih. Oh, pohon Iya, aku hari ini tumbuhnya. setiap bulan kita bisa Oke. mereview pohon-pohon yang kita tanam. Jadi tingginya berapa? Sudah tinggi berapa? meter, Iya. segala macam. Dan terkadang pengalaman juga Kak, pada saat sebulan itu ada yang komplain kadang-kadang Kak, Bang, aku pohon kami bulan kemarin 4 daunnya, sekarang sisa 3. Nah, Oke, itu ada berarti yang sampai komplain. ke daunnya ya? Sampai ke daunnya Kak. Jadi Berapa kita, jumlahnya segala macam? iya, Oke. karena kan ini kan dia merasakan udah milik dia Kak. Nah, ya kan, bahkan udah kita kasihkan juga sertifikat kepemilikannya ya kan. Nah, guna dari sertifikat itu agar mereka searching lagi akan mengupload itu dan menjadi promosi juga bagi kita Kak. Secara tidak langsung sertifikat itu juga mempromosikan kita di wisata sana. Nah, setelah itu kita konfirmasi lagi, oh iya Kak, karena tadi malam gelombang besar dan segala macam. Kita juga akan menginformasikan perkembangan cuaca pada saat itu. Oke, berarti ini dibalas satu-satu berarti? Iya, Wow, luar dibalas biasa satu-satu. sekali. Dan untuk admin kita siapkan dah 7 orang Kak. Untuk admin masing-masing kelompok. Oke, dan selain tadi kita bisa ngecek kondisi mangrove kita, fitur-fitur apa saja sih yang ada dalam aplikasi ini nih? Dan bagaimana cara teman-teman yang pengen tahu nih sebenarnya pakai aplikasi ini seperti apa sih? Gitu. Iya, benar. Jadi kalau untuk fitur dalam aplikasi ini Kak, setelah kita mendownload aplikasi tersebut dan pengelola mengirimkan berkas ataupun file mentahnya, setelah itu mereka bisa melihat, yang pertama, mereka bisa melihat perkembangan pohonnya. Oke. Dan yang kedua, mereka langsung bisa seperti dia nih Google Maps Kak. Oke, Dari jadi rumah mencari pohonnya. Oh, keren sekali sih. Karena kita titikan koordinatnya tepat pada pohonnya itu Kak. Nah, jadi pada saat mereka ingin berkunjung dan melihat pohonnya, ya udah dia tinggal klik koordinat itu langsung ke Google Maps Kak. Berapa jam untuk mengunjungi pohonnya tersebut. Oke, jadi bukan cuma rumah Bukan ataupun kantor hanya- sekarang yang iya. bisa ada titik koordinatnya ya, Benar, tapi pohon pun juga ada. mangrove juga ada nih titik koordinatnya. Benar. Oh, Dan jadi- pohonnya juga itu kita kasih
untuk saat ini karena target kami 5 tahun Kak. Tahun pertama, tahun kedua itu masih menggunakan kode Kak, nomor kode terakhir penanaman, dan nomor kode itu ada di sertifikatnya. Setelah 5 tahun itu kan pohonnya udah tumbuh besar Kak, dan sudah pasti kuat. Nah karena 5 tahun itu kita langsung kasihkan nama, label, nama pemilik, nama jenis pohon tersebut, dan juga terakhir alamat rumah orang itu. Nah jadi memang itu betul-betul hak milik dari pemilik pohon tersebut Kak. Oke. Nah setelah misalnya nih Rizky tertarik nih kan menanam pohon. Nah apakah nanti Rizky harus membayar biaya tertentu atau gimana nih? Ya kalau untuk distribusinya, kalau untuk kontribusinya itu satu pohon itu 10.000 Kak untuk seumur hidup. Oke, Ya, seumur hidup. Seumur hidup. Jadi apabila pohon mati, ini kan seperti contoh nih Kak, di 2000 maaf di bulan yang lalu, Oke, pada yang ada saat badai badai kemarin. besar itu Oke, Kak, siap. itu bahkan sampai trekking kami pun habis Kak. Trekking kami kurang lebih 30 meter hancur, dan juga pohon kami 70% hancur. Nah 70%. Jadi di sini kami juga udah bergotong royong kepada teman-teman untuk memperbaiki lagi dan menanam kembali pohon tersebut. Dan itu udah kita informasikan kepada pemiliknya Kak. Nah kita sampaikan bahwa pohon yang ditanam patah karena badai. Nah, tetapi walaupun seperti itu kita tidak langsung membiarkan ya udah selesai. Tapi di sini kita juga ada tanggung jawab yang mana kita juga memberikan pohon lagi, kita tanamkan kembali lagi dengan tempat yang berbeda. Karena kita tahu dengan pengalaman udah banyak yang mati di tempat tersebut, jadi kita seperti mengalihkan tempatnya Kak. Jadi sekarang kita udah bergotong royong kepada teman-teman untuk memperbaiki pohon-pohon yang sudah mati dan kita kasih label kembali Kak. Oke, berarti kalau ada pohon yang misalnya mati itu diganti Diganti lagi dengan oleh pok darwisnya. Benar Kak. Oke, jadi itu 10.000 kita langsung dapat bersih nih setelah Bersih. seperti itu ya. Include semuanya Kak sampai pohon itu tumbuh besar. Oke, berarti ngerawatnya juga dari pok darwisnya Darwisnya sendiri. juga, benar. Oke, kalau ada yang mati diganti dari pok darwisnya Diganti sendiri. lagi, Kak, benar. Jadi kita cuma datang, tanam, Iya. tinggal mantau nih dari Tinggal rumah nih mantau dari seperti apa rumah. perkembangan pohon Benar, tersebut. benar sekali Kak. Itu nih canggih sekali ternyata ya. Luar biasa loh Tribuners. Nah, kalau kan ini wajib nih kayaknya harus tanam mangrove nih. Atau mungkin bisa nih jadi kayak tur sekolah gitu ya kan. Bisa Kak, betul. Tapi lepas dari pandemi ini. Iya, setelah Kalau sekarang COVID sih sudah masih berat nih kayaknya. Oke, dan bagaimana sih apresiasi dari Pemda setempat setelah inovasi ini dilakukan nih? Karena ini inovasinya lumayan besar ya. Iya, alhamdulillah setelah inovasi ini kami kembangkan, kami dari Disporapar Kabupaten Kuburaya, itu alhamdulillah Kak, sampai setiap tahun ini kami selalu berkoordinasi dan alhamdulillah juga mereka memberikan kontribusi Kak, dalam artian seperti tempat-tempat wisata, baik itu fasilitas dan juga yang kedua untuk fasilitas seperti kamera, penunjang ekowisata itu Kak. Dan alhamdulillah dari Pemkab Kabupaten Kuburaya dan dari provinsi pun juga sangat mendukung sekali dalam program ini. Dan tempo hari dari Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Kepala Dinas Disporapar Kak, Ibu Windy Priastari, juga langsung turun ke lapangan Kak, untuk menyaksikan langsung, untuk meluncing langsung penanaman mangrove digital ini yang didampingi oleh alhamdulillah kemarin kita undang gubernur yang datang, asisten 3 gubernur Kalimantan Barat. Luar biasa sekali Ya, sih, alhamdulillah. Cuk. Pencapaiannya ya. Ya, ini bukan pencapaian saya tetapi pencapaian teman-teman Kak. yang Bersama lah bersama. ya. Dan sebenarnya Rizky ini kepo sih, Cuk. Sebenarnya seberapa efektifnya sih penggunaan aplikasi ini ataupun mungkin mangrove berbasis digital ini dibandingkan dengan yang konvensional sebenarnya? Iya, sebenarnya ini sangat efektif sekali Kak. Karena yang pertama, apalagi sekarang ini kan di era digital, semuanya sudah memiliki gadget Kak atau HP. Benar. Nah, di sini menjadi sebenarnya tupoksi kami ini ada 2 Kak. Target kami sebenarnya dalam penanaman mangrove digitalnya ada 2. Yaitu yang pertama, bagaimana konservasi alam yang ada di Desa Kupa ini selalu tumbuh. Nah, dari abrasi air laut. Nah, dengan memanfaatkan orang-orang yang berkunjung dan bertanam di sana. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana penanaman mangrove digital ini menjadikan spot foto andalan kami juga. Menjadi daya tarik baru untuk wisatawan yang ada di sana. Yang awalnya wisatawan hanya mencari spot foto yang mungkin tulisan dan mungkin gambar-gambar. Sekarang kita ubah mindsetnya, spot foto tersebut menjadi bahan hidup ataupun tumbuhan.
Nah, dan alhamdulillah sampai saat ini sangat efektif sekali. Karena apa? Karena mereka merasa memiliki dan yang pastinya penasaran bagaimana nih pertumbuhannya pohonnya nih, bagaimana nih. Akhirnya memancing mereka datang Akhirnya kembali. memancing mereka datang kembali Kak. Secara tidak langsung bukan ke ekowisatanya tetapi melihat pohonnya tersebut. Nah, Karena jadi rasa memiliki tadi ya. merasa memiliki itu tadi. Bagaimana perkembangan pohon yang udah ditanam mereka, Iya, benar. seberapa tinggi akhirnya sekarang, segala Iya. macam. Akhirnya itu yang menarik mereka untuk kembali datang Kembali ke desa datang. Sungai Kupah tadi. Iya, benar sekali Kak. Ini idenya keren. Iya, karena Mantap nih. karena kan kalau kita ketahui Kak, bahwasanya kita lihat bahwa tempat wisata sangat banyak sekali. Benar. Tetapi untuk kunjungan paling kalau wisatawan itu hanya sekali. Sekali kalau setelah tidak ada perubahan dan tidak ada inovasi lainnya, ya palingan sekali. Yang penting ada membuat di story ataupun ibaratnya bahan-bahan untuk media Di-upload gitu sosialnya ya. diupload ya kan. Ya udah pernah ke sana, udah pernah ke sana. Palingan lama lagi baru datang. Tetapi ini bisa sebulan sekali, Kak. Oh, alhamdulillah bulan ini pohon saya berkembang dengan besar. Oh, alhamdulillah hari ini ya. Jadi pembahasannya bukan lagi spot foto tetapi sudah pohon mangrove-nya itu sendiri. Ini nih keren sekali loh Tribuners, mantap nih Cok. Dan sampai hari ini nih udah berapa banyak sih pohon mangrove yang ada di sana? Dan alhamdulillah kalau untuk pohon mangrove yang digital ini 1000 lebih Kak. Nah kalau untuk totalnya ini udah 50 lebih ribunya Kak. Nah karena kita di sana ada kurang lebih 11 jenis pohon mangrove Kak. Dan pada saat ini untuk revitalisasi ini kita lebih menitik beratkan, memfokuskan ke mangrove bakau Kak. Jadi sekarang difokuskan ke mangrove Ke mangrove bakau. bakau karena mayoritas di mangrove desa Sungai Kupah ini yaitu pohon mangrove api-api dan juga berembang Kak. Oke, jadi sebenarnya ada banyak jenis. Banyak jenis sekali Kak, karena di sekitar pesisir itu adalah mangrove semua. Seperti kalau untuk bakau itu saja ada sekitar 4-5 jenis Kak. Dari bakau blue cup ya kan, bakau merah dan bakau rhizophora, jadi banyak sekali Kak jenis-jenisnya. Oke, dan sebelum ada gerakan digital seperti ini, seperti apa sih kondisi hutan bakau yang ada di sana? Tapi jangan jawab dulu nih, Cok. Kita akan break sebentar. Jadi untuk Tribuners jangan kemana-mana, tetap di Berbincang Spesial hari ini. Karena hari ini kita juga didukung oleh PLN Kalimantan Barat. Jadi tetap di Berbincang Spesial. Halo Tribuners, kembali lagi nih bersama saya Rizky Fadriani dalam Berbincang Spesial. Dan buat kalian yang baru bergabung dan kepo nih, siapa sih orang di depan saya pada hari ini nih? Silahkan perkenalkan diri dulu nih. Iya, Kan disapa nih, Cok. Soalnya Iya, tadi kan belum sempat menyapa belum nih. sempat menyapa, benar. Baiklah, perkenalkan nama saya Rudi Artono, saya pemuda Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, dan nama panggilan saya Bacok. Bacok. Jadi buat kalian Tribuners jangan heran nih kalau tiba-tiba Rizky bilang Cok, itu karena nama panggilannya Bacok ya Tribuners. Dan Bacok ini sebagai Ketua Pok Darwis Iya, Desa Desa Sungai Sungai Kupah. Kupah, benar. Dan hari ini kita akan membahas tentang mengembangkan tanam mangrove berbasis digital. Jadi buat kalian bergabung, nah udah terjawab nih. Dan seperti pertanyaan Rizky yang tadi nih, Cok. Sebelum akhirnya kalian teman-teman dari Pok Darwis ini terjun ke lapangan gitu ya kan.
Nah, sebelumnya seperti apa sih kondisi hutan bakau yang ada di Desa Sungai Kupah ini nih? Mungkin bisa diceritakan dulu nih. Ya, baik. Untuk kondisi di lapangan Kak, sebelum kami Pokdarwis dan juga pengelola ekowisata ini bergerak, itu sangat hancur sekali Kak, abrasinya. Karena apa? Karena ada dua hal Kak. Yang pertama, yaitu masyarakat di sana menggunakan kayu bakau tersebut untuk dijadikan alat tangkap ikan Kak. Oke. Yang kami bisa panggil di sana ataupun panggilan sehari-harinya itu belat rompong Kak. Nah, jadi kayu ataupun akar dari mangrove ini dijadikan masyarakat di sana untuk penangkapan ikan. Dan yang kedua, untuk kayunya ini sendiri dijadikan masyarakat untuk bahan kayu bakar pembuatan gula merah Kak. Nah, jadi memang tidak ada edukasi dan juga tidak ada penyuluhan dan sekaligus bagaimana manfaat dari pohon mangrove ini sendiri. Dan bahkan di bulan Desember, seingat saya itu di tahun 2018 itu Kak, itu saking abrasinya air laut itu naik Kak, ke tempat kami. Nah, Karena tidak ada yang nahan tadi. Karena tidak ada yang menahan tadi itu. Jadi saya dan juga kawan-kawan menginisiasi ini bahwa kita harus nih mengubah pola masyarakat nih. Bagaimana nih kita harus mengubah pola masyarakat yang dulunya menebang menjadi menanam. Nah, karena yang namanya masyarakat, yang namanya ya kita orang kampung Kak, itu sangat takut sekali yang namanya pohon yang sudah ditanam orang, yang menjadi kepemilikan orang, itu mati. Ataupun patah, ataupun ibaratnya ditebang. Nah, ini menjadikan kami kepada kawan-kawan ini menjadi solusi. Bahwasanya ya udah kita harus bekerja sama nih kepada orang luar, baik pada saat itu sasaran kami mahasiswa Kak. Nah, karena mahasiswa dengan jumlah yang banyak, baik itu KKN ataupun PPL di sana, kita kerahkan untuk menanam pohon mangrove. Nah, di sana kita sambil nih mengedukasi masyarakat nih, jangan lagi Pak untuk menebang mangrove, jangan lagi Pak menggunakan kayu akar bakau ini menjadi belat rompong, karena ini tanaman dari kami, anak-anak Desa Sungai Kupah dan juga masyarakat luar. Jadi secara otomatis mereka takut menebang, nanti terkena ke pohon yang baru ditanam. Nah, ini menjadi solusi untuk menahan abrasi yang sana, karena kenakalan ataupun kurang pemahamannya masyarakat dengan pohon mangrove ini sangat kurang sekali Kak. Nah, alhamdulillah sampai saat ini masyarakat sudah mengerti, bahkan masyarakat pun juga udah merasakan Kak dampak dari ibaratnya ekowisata ini. Alhamdulillah masyarakat sana dapat berjualan, masyarakat sana dapat menjual hasil dari pekerjaannya, baik itu menjual gula merahnya, baik menjual pisangnya, kelapanya dengan orang luar. Jadi kita tidak perlu lagi menjual keluar, tapi orang yang datang untuk membelinya itu semua. Bener, nggak capek-capek lagi lah ya kita Nggak keluar. capek-capek Tapi lagi. kita yang wisatawan yang datang nikmati hasil dari Benar sekali, Pak. Desa Sungai Kupah tadi. Benar sekali, Pak. Berarti tugas dari Pokdarwis sendiri bukan hanya sebagai pengembang destinasi wisata, Bukan. tapi mengedukasi masyarakat masyarakatnya juga. Benar. Wow, keren. Benar sekali. Berarti dengan aplikasi digital ini, berarti sekali lagi 2-3 pulau terlampaui nih ya. Kak? Iya benar, Karena benar sekali Kak. kita bisa mendatangkan para wisatawan, Wisatawan, mangrove yang juga pertama, udah tumbuh udah tumbuh banyak, benar. Dan juga yang ketiga, orang kampung sekitar masyarakat teredukasi. sejahtera, benar Wah, sekali. luar biasa sih. Mungkin ini juga bisa jadikan contoh nih. Mungkin untuk daerah-daerah lain ya, Benar. menggunakan mungkin aplikasi digital ini. Benar sekali, Kak. Oke, siap dan nih Cok mengedukasi orang-orang lain di kampung lain yang memperkenalkan aplikasi berbasis digital ini nih. Besok. Karena target kami juga Kak di 2021 ini pada saat launchingnya Desa Wisata Sungai Kupah, bahkan kami sudah menyiapkan untuk Desa Wisata Digital Oke, se-Kalimantan Barat. itu rencana ke depan ya berarti? 2021 ini Kak. Oh tahun ini? Tahun ini pada saat launching Desa Wisata kami sudah menyiapkan bahwasanya pada saat masuk ke Desa Sungai Kupah, nanti kakak mau berkunjung ke rumah siapa nih Baco. Oke. Pada saat kakak di sana kita udah nyiapkan barcode, tinggal kakak scan di barcode itu, nanti masuk ke aplikasi kami. Setelah itu kakak mencari nama Baco, nanti akan timbul foto nama Baco yang kakak bisa ketahui dan langsung rumahnya. Pada saat orang tersebut adalah teman kakak langsung bisa klik itu dan langsung menuju ke rumahnya. Jadi kita enggak capek-capek lagi Kak bertanya, mana rumah Baco, mana rumah Baco, mana rumah Baco. Keren Pada saat sekali pintu sih. gerbang itu kita udah mau berkunjung kemana, udah ada foto orangnya, sudah ada foto rumahnya dan juga Alamat tempat. lengkapnya lah ya. Langsung titik koordinatnya Oke. menggunakan aplikasi juga Kak. Oh, Dan jadi- yang kedua
untuk pelayanan juga nanti kami juga bekerja sama kepada desa, yaitu untuk semua pelayanan di Desa Singkupang udah berbasis digital. Orang mau membuat surat keterangan usaha tinggal dari rumah. Orang mau membuat surat keterangan tidak mampu dari rumah. Jadi hanya dari rumah kita sudah bisa merasakan pelayanan pemerintahan dan juga bisa tahu ada apa sih di Desa Singkupang. Oke, tapi itu sulit nggak sih, Cok, mengedukasi orang atau masyarakat di kampung tersebut? Sebenarnya ada sulit-sulit, Pak. Sulit-sulit. Udah gampang lah Udah gitu. gampang lah Kak sebenarnya. Tetapi dengan adanya ini kita sebenarnya mudah Kak. Karena apa? Karena kalau untuk Pokdarius ini kan kita kelompoknya ada 40 orang Kak. Dan 40 orang ini sudah terbagi di masing-masing kelompok. Misalnya satu RT ada 2 orang anggota kita. Jadi setiap RT itu ada 2 orang anggota. Jadi dia lah menjadi tangan ataupun lidah kita untuk menyampaikan kepada masyarakatnya. Bagaimana ibaratnya digital ini sangat membantu lah untuk kedepannya, baik itu dari desa dan juga ekowisatanya. Oke, berarti kan kalau Desa Singkupang ini udah punya nih aplikasi digitalnya. Iya. Dan kedepannya nih, Cok, apakah ada rencana untuk mengembangkan fitur atau menjalin relasi nih dengan pihak luar? Ya, yang pastinya kita sangat membutuhkan juga Kak yang namanya relasi dari luar karena kita saat ini kan masih terbatas. Masih terbatas. Yang pertama, pada saat ini kan kita juga masih pengembangan web. Nah, karena sangat perlu juga web desa dan juga web desa. Nah, untuk pengembangan aplikasi ini pun juga memang memerlukan biaya yang sangat mahal sekali Kak. Nah, tetapi kami mencoba sampai saat ini memang belum ada sih Kak kerjasama dengan ibaratnya orang-orang luar ataupun dengan CSR dan segala macam. Tapi kita saat ini bagaimana kita bukan memanfaatkan sih Kak, tetapi bekerja sama dengan universitas-universitas baik dia dalam bentuk PPKN atau KKN di sana. Jadi misalnya contoh waktu itu dari Polnet. Nah, dari Polnet juga berkontribusi membantu kita untuk bagaimana aplikasi ini bisa dijalankan. Nah, jadi keuntungan juga bagi desa dan juga keuntungan juga bagi mahasiswanya karena berdasarkan dengan dasar dharma perguruan tinggi yang ketiga, pengabdian pada masyarakatnya. Jadi saling berkesinambungan antara desa dan juga universitas-universitas. Jadi saling memberikan kontribusi yang baik ya tentunya. Oke, dan untuk objek wisata hutan mangrove ini sendiri nih, Pak Cok, seperti apa sih kunjungan wisatawan? Apakah ada perbedaan nih pandemi dan sebelum pandemi? Kalau untuk pandemi ini memang jujur Kak, apalagi sekarang sudah berlakunya PPKM, Iya, ya kan, Pontianak sudah zona merah ya kan, dan di Kuburaya zona oranye, dan kita pun juga membatasi untuk kunjungan itu Kak. Nah, untuk kunjungan di masa pandemi ini kita memang turun drastis Kak, karena mungkin takutnya masyarakat untuk keluar rumah ya kan, takutnya masyarakat untuk berkunjung ke tempat destinasi-destinasi ya kan, dan di situ juga menjadi celah bagi kami untuk menyiapkan kembali fasilitas-fasilitas yang mungkin sudah rapuh dan menyiapkan untuk seluruh prokes yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi seperti itu. Dan selain hal tersebut nih, apa sih Cok yang menjadi upaya teman-teman agar bisa menjaga nih wisata ini agar tetap tertata dan terkelola gitu? Jadi upaya kami dengan teman-teman ya yang pastinya menyusun program Kak. Nah, kami memang ada program jangka panjang, jangka menengah dan juga jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjangnya. Nah, yang pastinya dalam program ini kita lebih menguatkan ke rehabilitasinya Kak. Pohon mangrove tersebut. Nah nih Cok, sebenarnya capek nggak sih ngurusi hal-hal seperti ini nih? Karena kan kalau tidak ada tekad maupun niat, ini tentunya jadi beban gitu. Nah. Tapi seperti yang dari Rizky dengar, kayaknya ini senang-senang aja nih. Sesuatu yang kita sukai itu tidak akan terasa letih Kak. Nah, karena kita udah ibaratnya senang melakukan hal ini, senang dengan lingkungan dan juga senang dengan kawan-kawan dan juga masyarakat, bergaul dengan masyarakat. Bener. Jadi rasa letih itu lupa Kak. Jadi kayak sambil main gitu ya sebenarnya. Sambil main, bahkan kita tidak terasa sudah sore. Bahkan besok apa lagi ini? Bahkan kita tidak sabar lagi ini. Oh, besok kita harus ngerjakan ini. Oh, besok kita harus ngecek yang pohon ini ya. Oh, besok kita harus ngambil bambu di sini ya. Nah, jadi seperti itu. Bahkan tadi kabarnya sebelum kesini Baca tuh sempat bilang,
Kalau dia udah nggak tidur berapa hari, Cok? Ini saya udah 2 hari Kak, sama ini saya tidak tidur. 2 hari ya, karena ada kementerian bakal datang nanti siang. Iya, jadi kami persiapan untuk kementerian siang ini datang jam 1 siang di Desa Sungai Kupa, kementerian dari LHK Kak. Dan alhamdulillah dari kementerian pun udah 3 kementerian yang udah pernah datang. Ini luar biasa sekali sih, Cok. Makanya Rizky nanya nih, ini capek nggak sih? Karena ini kayak tidak ada habisnya nih, gebrakan-gebrakan yang akhirnya diciptakan nih. Benar, Kak. Luar biasa sekali. Dan Rudi Hartono ini atau Baco tercatat sebagai Ketua Pokdarwis Desa Sungai Kupah, juga pernah nih mewakili Kalbar di tingkat nasional sebagai pemuda pelopor. Iya. Bener ya, Cok? Benar sekali. Nah, kalau boleh diceritakan nih, Cok, seperti apa saja sih program unggulan yang dibawa nih sehingga akhirnya bisa menjadi wakil Kalbar, Iya. menjadi pemuda pelopor nih, karena kan banyak sekali teman-teman yang sebenarnya kepengen, Benar. tapi akhirnya tidak tersalurkan. Iya, Karena benar. hanya sekedar pengen. Hanya kepengen, benar, Nah, benar, mungkin bisa dikasih nih, mungkin tipsnya ataupun caranya ataupun mungkin motivasi nih untuk teman-teman. Iya, benar. Jadi kalau untuk pemuda pelopor sendiri Kak, jujur yang saya jual ataupun yang saya tawarkan ke Kemenpora atau presentasikan yaitu terkait tentang program penanaman mangrove digital ini Kak. Karena inovasi ini adalah inovasi satu-satunya yang ada di Indonesia Kak, bahkan dunia. Oke. Bahkan dunia. Jadi ini adalah inovasi satu-satunya yang ada di dunia yang mengantarkan saya ke kancah nasional. Alhamdulillah pada saat tahun 2020 itu saya juara 2 nasional di bidang sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata. Dan juga di 2020 itu saya juga membawa atas nama Mangrove Digital ini untuk pembuatan video, dan alhamdulillah video kami juara 3 Kak di seluruh Indonesia. Wow. Juara 3 penanaman mangrove digital di Kementerian LHK. Dan alhamdulillah kami juga diundang langsung untuk ke Jakarta dan mengunjungi Taman Nasional Ujung Kulon yang ada di Jawa Kak. Wow. Nah, jadi ini adalah apresiasi dan juga semangat dari teman-teman Kak. Keren sekali loh Tribuners, aplaus dulu nih buat Rudi Hartono dan teman-teman di Pokdarwisnya ya. Iya. Ini keren sekali sih, Cok. Ini anak Sungai Kupah asli gitu ya, dan Betul. berhasil mengharumkan nama Kalimantan Barat ya, Benar. karena ini mewakili Kalbar ya. Mewakili Kalbar ke Kak. kancah Dan tidak nasional. hanya itu Kak. Di tahun 2021 ini Desa Sungai Kupah masuk 2 nominasi nasional. 2 nominasi. Itu dalam kategori apa tuh? Yang pertama Desa Sungai Kupah, tepatnya ekowisata Teluk Berdiri Desa Sungai Kupah, itu masuk 10 besar nominasi Anugerah Pesona Indonesia tahun 2021 ini Kak. Yang saat ini lagi kami ya ibaratnya lagi dipilih Kak untuk juaranya, karena yang terpilih hanya 3 sesuai dengan nanti jumlah SMS terbanyak nanti Kak. Dan juga dari like di Instagram dan juga YouTube-nya. Jadi satu-satunya ekowisata yang ada di Kalimantan Barat, Sungai Kupah di tahun 2021 ini Kak, mewakili Kalimantan Barat untuk Anugerah Pesona Indonesia. Oke, itu kategori pertama. Kategori Yang kedua nih. ekowisata. Yang kedua. Nah, yang kedua di 2021 ini Desa Sungai Kupah juga masuk dalam nominasi Desa Wisata Indonesia Kak. Padahal tadi 19 tahun tidak tersentuh oleh infrastruktur. Infrastruktur. Dan di tahun 2020 ya, itu akhirnya langsung 70% langsung berubah drastis. Kak. langsung mencuat gitu Mencuat. ke tingkat nasional. Wah, luar biasa sekali sih. Cok, ini semoga kuat terus ya, Cok. Semangat terus ya untuk teman-teman Pokdarwis Desa Sungai Kupah. Dan buat kalian nih mungkin teman-teman ya, khususnya di Pontianak sendiri, ini jangan sampai kelewatan nih. Iya. Dan jangan sampai tidak pernah mengunjungi Desa Sungai Kupah. Iya. Karena bahkan ini sudah menjadi ataupun sudah masuk menjadi nominasi tingkat nasional. Tingkat nasional, benar Kak. Oke. Dan yang terakhir nih, Cok, sebelum kita menutup berbincang kita hari ini, mungkin pesan apa sih yang ingin Bacok sampaikan kepada teman-teman di rumah agar mereka juga bisa nih mungkin mengikuti jejak Bacok nih? Iya benar. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang ada di rumah yaitu hanya satu Kak. Balik kampung, bangun kampung. Nah, karena di kampung kita memiliki banyak sekali, baik itu peluang dan juga tempat kita mencari
uang. Untuk apa kita ke kota kalau misalnya kita bisa mengembangkan kampung kita sendiri? Kalau bukan kita siapa lagi Kak kan? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Itu memang metode kami yang ada di sana. Dan mengapa saya bilang harus balik kampung dan bangun kampung? Karena di kampung potensinya itu banyak sekali Kak. Tinggal kita jeli tidak jelinya untuk melihat potensi apa sih yang bisa kita angkat di kampung ini. Bukan hanya di pariwisatanya, juga bisa mungkin di pertaniannya, bisa di perikanannya, dan juga bisa banyak sekali Kak. Karena di setiap kampung pasti memiliki potensinya masing-masing. Disitulah peran pemuda bagaimana bisa menggali potensi itu sampai ke kancah nasional. Benar sekali. Dan tidak ada yang tidak mungkin Kak. Benar, dan contohnya udah hadir di sini loh Tribuners. Rudy Hartono nih udah mencontohkan ya Cok, dan akhirnya sukses, bisa tergolong sukses bener ya ini ya, karena menurut Rizky ini luar biasa sekali sih pencapaiannya, karena ini mungkin dalam jangka 1 tahun akhirnya Sungai Kupah ini bisa langsung mencuat nih. Alhamdulillah. Karena tadi luar biasa, Rizky dengar 19 tahun tidak tersentuh infrastruktur. Benar sekali. 2020 udah akhirnya masuk ke kategori nasional. Nasional ya. Luar biasa sekali. Sudah 3 nasional ya. 4 nasional. 4 ya? Iya, 4 kali berarti? 4 kali nasional. Wah. Yang pertama itu pelopor, ya kan, di Kemenpora. Yang kedua itu KLHK, di Kementerian KLHK. Dan yang ketiga ini sama-sama di Kemenkraf, ya kan. Yang pertama API, yang keduanya itu ADWI. Oke. Ya, jadi ada 4 ke kancah nasional Sungai Kupah. Dan mungkin untuk teman-teman yang pengen nih ngevote nih, Desa Sungai Kupah itu bisa kemana nih? Ya, kalau untuk membantu vote di Sungai Kupah itu teman-teman bisa like ataupun follow terlebih dulu karena privat akunnya di akun Ayo Jalan-Jalan Indonesia. Ayo Jalan-Jalan Indonesia. Iya, Di follow dulu ya. Di IG di follow karena privat. Nah setelah itu cari ekowisata dan cari ekowisata Teluk Berdiri Sungai Kupah karena ada 10 Kak. Dan yang kedua kawan-kawan juga bisa like di YouTube-nya API Kak. Nah, Anugerah Pesona Indonesia, dan cari di video yaitu ekowisata mangrove Teluk Berdiri Desa. Oke, jadi untuk teman-teman jangan lupa ya untuk di vote nih destinasi wisata di Sungai Kupah karena ini daerah kita juga ya. Sama-sama nih kita bangun agar destinasi wisata tersebut bisa akhirnya semakin maju, semakin berkembang. Dan terima kasih nih untuk Baco ataupun Rudy Hartono nama aslinya yang udah mau hadir ke studio kita hari ini. Dan untuk Tribuners terima kasih udah mau menyaksikan berbincang spesial kita hari ini, karena semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, karena menurut Rizky ini luar biasa sekali sih dan termotivasi akhirnya. Ternyata di kampung berarti itu Kak Rizky ini mau balik kampung berarti nih? Akan nih kayaknya, tapi nggak punya kampung nih Cok. Oh iya. Dan ternyata di kampung itu tidak hanya mungkin sekedar, kalau mungkin ya kebanyakan orang melihat di kampung nggak ada buat gitu. Tapi ternyata di kampung itu banyak sekali potensi yang bisa digali. Iya. Tergantung lagi ke diri kita sendiri. Benar. Memandangnya harus dari pandang mana. Dari sudut mana, benar. Gitu. Jadi akhirnya itu bisa menjadi, mungkin balik lagi ke diri kita untuk memunculkan inisiatif ya. Iya, benar sekali. Dan kalau emang seseorang itu sudah punya niat baik ataupun emang terpanggil nih membangun kampung, akhirnya jadi ini. Jadi, tapi kalau balik kampung cuma sekedar tidur, menikmati liburan. Berarti jadi mimpi itu Kak. Akhirnya mimpi. Dan Tribuner semoga apapun yang kita sampaikan hari ini bisa memotivasi kalian dan menginspirasi kalian. Saya Rizky Fadriani dan juga Rudy Hartono ataupun Baco di sini undur diri dulu, dan jangan lupa untuk terus saksikan berbincang spesial Solusi 13 karena nantinya kita akan menghadirkan para narasumber hebat kita yang tentunya dari segala sektor dan memberikan cerita mereka, bagaimana mereka berperan dan bagaimana mereka berkarya. Berbincang spesial ini juga disponsori atau didukung oleh PLN Kalimantan Barat. Saya Rizky Fadriani, Baco di sini undur diri dulu. Sampai berjumpa di berbincang spesial edisi berikutnya. Bye!